Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu di aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bersama dengan saya Saadatul Lailia CGP Angkatan 11 kelas 341B. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif saya berikut ini. Kegiatan aksi nyata saya lakukan 2 kali. Yang pertama yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya dengan membuat keyakinan kelas. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman budaya disiplin kepada rekan sejawat. Pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya melalui pembuatan keyakinan kelas. Baik teman-teman, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, tahu nggak siapa keyakinan kelas itu? Tanda tertib. Oke, mantap. Terima kasih Kak Diki. Apa lagi? Keyakinan kelas itu isinya kira-kira peraturan. Baik. Ya. Kelas 9A, Anda sudah lihat tata tertib dan peraturan. Cuman yang membedakan adalah keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata negatif. Kalau kalian lihat dari tata tertib yang ada di kelas ini sebelumnya masih ada kata-kata negatif. Contohnya apa kata-kata negatif itu teman-teman? Dilarang, apa lagi? Tidak boleh, apa lagi? Jangan, betul sekali. Nah, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang namanya keyakinan kelas itu harus kamu yakini. Bukan hanya ditempel aja nanti kalau jadi. Kalau membuat keyakinan kelas ketika sudah selesai kamu harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. Ya, bedanya adalah kalau tata tertib itu menggunakan kata-kata negatif. Nah, kalau keyakinan kelas menggunakan kata positif. Kenapa kira-kira begitu? Soalnya anak-anak zaman sekarang itu ketika dilarang malah dilaksanakan. Coba kamu kalau lihat di jalan ada tulisan jangan tengok kiri, kira-kira apa yang dilaksanakan? Malah lihat kiri. Nah, semuanya nanti Bulia akan membagikan post-it kepada kalian. Silahkan nanti diisi satu anak
Oke, baca buku sesuai jadwal. Oke, berdasar sopan dengan orang yang lebih tua. Presentasi. Pakai duduk kita untuk saling menghargai anda sama lain. Respect. Langsung memakai sepatu ketika selesai sholat duha. Oke, apalagi? Berangkat dan pulang tetap menggunakan sepatu. Oke. Selalu tertib saat pembelajaran berlangsung meskipun tidak ada guru. Oke, tepuk tangan dong buat Raka. Terima kasih. Ada lagi yang mau membacakan keyakinan kelasnya? Oke, tepuk tangan dong buat Colin. Mengerjakan PR tepat waktu. Oke, lanjut. Pakailah seragam yang telah ditentukan sesuai jadwal kelas masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Oli. Tepuk tangan dong. Ya. Bukan ya, karena tadi ada yang datang tepat waktu banyak perapian juga. Kita kelompokkan sesuai dengan yang dibahas. Misalkan berpakaian rapi, masuk berpakaian rapi. Ada yang mau membantu? Mau kelompokkan? Oke, berapa orang lagi ada yang mau membantu mengelompokkan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keyakinan kelas yang sudah Buya golongkan di sini. Ya, nanti kalian harus mengikuti keyakinan itu. Yang pertama di sini tadi berkaitan dengan datang ke sekolah tepat waktu. Berarti berkaitan dengan apa? Kedisiplinan. Berarti kedisiplinan. Oke. Kemudian di sini ada perapian seragam sekolah, berpakaian rapi, berbaju sesuai jadwal dan norma. Berarti masuk ke poin apa? Kerapian, mantap. Kemudian di sini gunakanlah gadget dengan bijak. Berarti masuk di mana? Ya, masuk di teknologi ya. Dimanfaatkan dengan baik. Terus di sini menggunakan bahasa yang sopan. Sopan santun. Oke, ya kan? Ya, lagi yang sama semuanya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, kehadiran dan keterlambatan. Yang dimana dimaksud yaitu datang ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu pernah lapor ke guru minta waktu tambahan. Lalu yang kedua, jika ada seragam sekolah. Assalamualaikum, saya Kiana. Assalamualaikum, saya Nabila. Assalamualaikum, saya Raisya. Assalamualaikum, saya Arta. Assalamualaikum, saya Saktian. Bagaimana perasaanmu membuat keyakinan kelas? Seru dan sangat menyenangkan sekali, 10/10. Oke, penting nggak sih keyakinan kelas itu? Penting banget sih kalau Mengapa? karena dengan adanya keyakinan kelas ini, jadi setiap siswa kelas itu bisa apa ya Bu ya, sikapnya itu bisa lebih dikontrol, terus juga disiplin, mematuhi tata tertib, jadinya kelas selalu rukun dan gak akan terpecah belah. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaanmu ketika membuat keyakinan kelas? Senang banget sih Bu. Senang. Kira-kira penting nggak sih bikin keyakinan kelas itu? Penting banget.
Kenapa kok penting? Karena bisa membuat kelas menjadi kondusif dan lebih tertata lagi. Oke, terima kasih. Gimana perasaanmu ketika membuat keyakinan kelas? Senang. Senang. Penting nggak sih keyakinan kelas itu? Penting banget. Kenapa kok penting? Karena menurut saya keyakinan kelas itu dapat membuat kita sebagai siswa dapat lebih aktif, sopan, santun, dan juga menghargai orang lain. Oke, terima kasih. Kamu ketika membuat keyakinan kelas tadi? Senang, Bu. Senang. Penting nggak sih bikin keyakinan kelas itu? Penting banget. Penting banget. Kenapa kok penting banget? Karena dapat menanamkan nilai-nilai tanggung jawab. Oke, terima kasih Harda. Gimana perasaanmu membuat keyakinan kelas? Senang. Penting nggak sih bikin keyakinan kelas itu? Penting banget. Penting banget. Kenapa? Karena membuat kita lebih disiplin dan lebih tertib lagi. Oke. Dan membuat kita menjadi lebih baik. Membuat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman budaya disiplin kepada rekan sejawat di SMP Negeri 54 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruangan ini, di tempat yang terpuji ini, untuk menghadiri kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Lia. Dari materi yang akan dipaparkan dari awal hingga akhir, semoga nanti akan mendapatkan ilmu bagi kita semua dan nantinya akan bisa kita praktekkan di lapangan. Ya. Terima kasih atas semuanya. Saya langsung saja karena waktunya sangat terbatas. Monggo silakan Ibu Lia untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya perkenankan. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kerjasamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 54 Surabaya, yang saya hormati Ibu Wakil Bidang Kurikulum beserta staf dan Bapak Ibu Guru keluarga besar SMP Negeri 54 Surabaya. Terima kasih atas kerjasama, atas kehadiran kalian semuanya. Mari kita bersyukur karena kita bersama-sama bisa berkumpul dalam kegiatan saya yang hari ini, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Salawat serta salam tak lupa semoga kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Baik teman-teman semuanya, hari ini izinkan saya Sahadat Raya dari CGP Angkatan 11 dari kelas 341B untuk menyampaikan hasil berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Adapun yang akan kita pelajari bersama teman-teman, ada 8 topik utama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, teori motivasi, hubungan, dan penghargaan. Dilanjutkan keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Dan ketujuh, 5 posisi kontrol guru. Serta yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik teman-teman, sebelumnya masih sehat? Sehat. Masih semangat? Iya, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya mau tanya sedikit. Panjenengan semua ketika pembelajaran di kelas berpusat pada guru atau lebih kepada siswa? Lebih kepada murid atau lebih kepada guru, Bapak Ibu? Murid, kenapa ke murid, Bapak Ibu? Oke, kenapa lebih berpusat pada murid? Karena menurut sebagai fasilitator yang mana nantinya semua perkembangan anak itu dan pengetahuan perkembangan maupun pengetahuannya itu bisa diekspor sendiri oleh anak. Mantap. Tepuk tangannya mana teman-teman? Alhamdulillah. Betul sekali ya Bapak Ibu. Kali ini kita harus merubah paradigma
berpusat pada guru, sekarang harus kita ubah lebih berpusat dan berpihak pada murid. Nah, berikutnya Bapak Ibu berdiferensiasi. Nah, apakah jenengan sudah mempraktekkan diferensiasi di kelas? Kalau begitu sudah paham ya, apa itu pembelajaran diferensiasi? Ada mungkin Bapak Ibu yang mau sharing? Oke, terima kasih, silakan Bu Elisa. Ya, terima kasih Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi berarti di sini menitikberatkan pada kompetensi siswa dan juga ability siswa yang berbeda-beda, sehingga kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Totalnya mana Bapak Ibu? Jadi kompetensi dan kebutuhannya siswa itu berbeda-beda karena punya karakteristik masing-masing, sehingga perlu pembelajaran berdiferensiasi. Ada tipe-tipe gaya belajar yang tidak bisa kita samakan Bapak Ibu. Jadi pembelajaran kita harus kita sesuaikan. Nah, yang ketiga, perubahan paradigma belajar itu semuanya tujuannya adalah untuk mewujudkan apa sih Bapak Ibu? Betul, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti kita pelajari lebih detail ya, pelajar Pancasila itu apa saja profilnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai pembuka, saya mau tanya kepada jenengan semua, apakah disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Kira-kira disiplin positif itu apa ya? Dan yang seperti apa disiplin positif itu? Ya Bu ya, mungkin ya, karena saya belum tahu ya apa itu yang namanya disiplin positif. Yang kita lihat sepintas saja dari kata disiplin. Itu kalau saya sendiri memahami disiplin di sini adalah aturan atau aturan. Terus kemudian positif adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau kita tangkap berarti bagaimana kita menerapkan aturan ini tapi dengan cara yang baik, bukan dari kalimat-kalimat yang negatif itu tadi. Kita menekankan aturan dengan kalimat-kalimat yang positif. Mungkin itu kalau salah bisa diterangkan lebih detailnya biar kita semua juga bisa memahami. Terima kasih. Mantap sekali. Tepuk tangan dong teman-teman. Jadi menurut April bahwa disiplin positif itu intinya karena positif ya, pasti hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal baik. Baik teman-teman, kita lihat ya, kita belajar bersama apa sih disiplin positif itu teman-teman. Nah, ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, merujuk pada disiplin diri, berkaitan dengan bagaimana cara kita mengontrol diri, mengendalikan diri, mengontrol emosi, menguasai diri, memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita anggap baik. Itu adalah definisi disiplin diri. Sehingga diartikan lagi, disiplin positif itu apa? Nah, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi ketika seseorang itu berbuat kebaikan tanpa adanya faktor eksternal yaitu disuruh atau penghargaan atau hukuman, dia melakukan dengan kesadaran diri untuk melakukan kebaikan, disitulah disebut disiplin positif Bapak Ibu. Lantas kita posisi sebagai guru ada di mana? Nah, ini tugas kita yang ada di kotak merah Bapak Ibu. Bahwasannya seorang pendidik seperti kita ini haruslah mampu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga murid berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan melalui motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu apa ya Bapak Ibu? Dari dalam, betul sekali. Jadi anak-anak itu melakukan hal yang baik, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan itu atas sadarnya sendiri, dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari paksaan panjenengan ataupun bukan dari penghargaan yang panjenengan berikan. Gitu Bapak Ibu, itu disiplin positif. Nah, tugas kita bagaimana? Tugas kita adalah untuk menumbuhkan hal itu. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Sebelum itu ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengambil hanya dari 3. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu. Di sini saya mengambil salah satunya
Muhammad ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kita nyanyikan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk menghafalkan segala sesuatu itu kalau saya mengajarnya itu dengan lagu Bapak Ibu. Jadi saya sedikit menyanyikannya ya Bapak Ibu. Boleh? Boleh. Lagunya begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya Bapak Ibu kita nyanyi bersama? Oke, ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mantap, luar biasa, terima kasih. Suaranya bagus sekali, mohon maaf suara saya yang serak-serak bahasa ya Bapak Ibu. Nah, ada 6 dimensi profil belajar Pancasila yang ditekankan dalam tujuan pendidikan nasional saat ini Bapak Ibu. Itu adalah menjadi tumpuan utama pembelajaran kita di sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kewajiban lain yang bisa kita ambil dari IBO Primary Years Program. Di situ ada nilai toleransi, rasa hormat, sampai ke percaya diri dan juga komitmen. Ada banyak sekali nilai-nilai yang IBO ambil. Berikut juga dengan the 7 essential virtues, bahwasanya ada empati, suara hati, sampai toleransi dan juga keadilan Bapak Ibu. Semua ini mengandung nilai-nilai kebaikan. Bukan berarti yang satunya ada, yang satunya kok nggak ada. Itu bukan berarti nggak diserapkan Bapak Ibu, tapi diinputkan, termaktub, tertuang di dalam yang ada di situ. Nah, berarti kalau di pelajar Pancasila itu nggak ada toleransi, nggak ada empati, kemudian nggak diajarkan toleransi, bukan. Itu sebenarnya sudah masuk di dalamnya ya Bapak Ibu. Begitu. Nah, untuk yang berikutnya, Bapak Ibu, ketika panjenengan melakukan sesuatu, misalkan nih, panjenengan hadir dalam suatu acara pelatihan, hadir dalam suatu acara workshop, itu kira-kira pasti ada motivasinya Bapak Ibu. Gini apa betul? Nah, dalam teori motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Nah, dalam teori motivasi itu ada 3 tujuan orang-orang melakukan suatu tindakan, melakukan suatu perilaku. Itu ada 3 tujuannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa ya Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul kira-kira. Kayak tadi nih saya ambil contoh, jenengan berangkat untuk ikut workshop. Padahal workshop itu sebenarnya sama sudah tahu pembelajaran tentang yang mau dibahas di dalam workshop itu sama sudah paham, bahkan sudah hafal di luar kepala. Tapi jenengan harus tetap berangkat. Kira-kira kalau misalkan motivasi nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira apa ya Bapak Ibu yang melatar belakang? Misalnya contoh, ada aturan tertentu ya, jadi harus taat atau patuh ya. Contohnya apabila guru ya ada pengelolaan kinerja, maka harus mengumpulkan sesuatu berkas ya, dihubungi dengan webinar ataupun diklat. Nah, hal itu agar kita terhindar dari sesuatu yang tidak nyaman, dari yang belum mengumpulkan tadi terlambat. Oke, let's go ahead. Ya, kita harus mengikuti aturan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa, terima kasih sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi tujuan utama untuk mengikuti workshop. Oke, tepuk tangan. Ya, mohon maaf. Nah, jadi tujuannya untuk menghadiri suatu pelatihan itu karena ada aturan. Kita punya tujuan buat dapat sertifikat lah bahasanya untuk diupload di SKP kita. Nah, berarti di sini motivasi perilaku kita untuk mengikuti pelatihan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita nggak ikut, Cari aman ya. nah, jadi aman gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira gimana Bapak Ibu contohnya? Ini kan lagi gimana Bapak Kafi? Ya, terima kasih Bu Lia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita mengikuti, itu kan juga ada
piagamnya atau ada penghargaan yang lain seperti ada reward lah yang seperti itu. Mungkin hal seperti itu menjadi dorongan motivasi kita agar kita bisa melanjuti pelatihan tersebut, karena itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai guru gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa kok tangan teman-teman. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai guru ada rewardnya. Salah satunya dari sertifikat tadi ya Pak ya. Oke. Nah berarti ketika kita melakukan suatu perilaku yang di nomor 2 ini adalah tujuannya agar mendapatkan imbalan Bapak Ibu, agar mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah yang ketiga, tujuan motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan hasil pemikirannya kira-kira apa yang maksudnya perilaku motivasi yang ketiga itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari nilai-nilai. Oke, silakan Bu Anissa. Ya. Untuk yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, mungkin flashback ya, ataupun dari Buya sendiri. Mengapa Buya jadi PDP? Ya, itu karena Buya sendiri juga ingin meningkatkan kompetensi Buya sebagai guru, meningkatkan kompetensi kemampuan Buya sebagai gurunya, di mana menjadi guru yang semakin berwawasan luas dan sebagainya. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih teman-teman ya. Semoga nanti bisa menyusul juga ya. Kita cari-cari dulu bersama di CGP. Baik teman-teman, betul sekali ya. Jadi ada motivasi dari dalam diri saya untuk ingin belajar dan menambah pengalaman. Tapi jujur ini, kalau boleh jujur, memang awalnya saya lihatnya di nomor 1 Bapak Ibu. Saya Oke, tapi nanti lambat laun panjenengan juga akan paham kenapa kok bisa bergeser di nomor 3 ya. Nah ini karena Bapak Ibu ada dari 3 motivasi perilaku ini bisa digolongkan menjadi motivasi ekstrinsik. Yang nomor 1 dan nomor 2 ada dorongan dari pihak orang luar Bapak Ibu. Baik itu dalam bentuk suatu hukuman, aturan karena ada perintah ya, ada perintah dari suatu atasan, ataupun bahkan untuk mendapatkan imbalan seperti sertifikat dan lain sebagainya. Jadi ada motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Sedangkan yang nomor 3 itu berasal dari motivasi dalam diri panjenengan semuanya untuk mengikuti suatu kegiatan, untuk melakukan suatu tindakan ya. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan itu kita sadar, oh ini ya saya ikutilah demi kebaikanku untuk menambah ilmu. Oh ya wes ini tak ikuti demi untuk menambah pengalaman baru, dapat teman baru sharing. Nah, disinilah motivasi intrinsik itu Bapak Ibu yang kita harapkan bisa muncul di dalam diri murid tanpa adanya yang nomor 1 dan nomor 2, di mana itu adalah keberadaan kita. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saya ada sedikit pertanyaan nih Bapak Ibu terkait motivasi panjenengan. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, jadi bebas nih Bapak Ibu, dengan datang jam berapa itu bebas, dan tidak ada atasan yang menguji Anda apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Jadi intinya begini Bapak Ibu, di sekolah ini andaikan nih SMP Negeri 54 Surabaya, kita nggak diatur ini waktunya, mau datang jam berapapun bebas, tapi tetap pembelajaran itu berjalan, harus ada sesuai jadwalnya. Ketika tidak ada aturan, atasan juga tidak memberikan hukuman, tidak memberikan penghargaan bagi yang disiplin datang tepat waktu atau bahkan sangat pagi sudah di sekolah ini, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Apakah jenengan ya wes tekawan-tekawan yang tak di absen aja kok? Gitu lah Ibu? Ada? Oke, silakan Pak Yusuf. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk rilis kayak konsep apabila surga dan neraka tidak ada, apakah manusia dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah, guru agama ini teman-teman soalnya. Kalau saya terapkan diri pada diri saya sendiri ya, jadi kalau
saya memaknai sesuatu itu ada dua, berdasarkan logika saya atau berdasarkan hati nurani saya. Kalau berdasarkan logika saya, maka saya akan bebas. Saya nggak bertanggung jawab kok. Saya walaupun nggak ada waktu, yang penting saya ngajar aja, saya mau pulang itu terserah. Tapi kembali lagi di dalam logika saya dibatasi sama hati nurani saya. Kalau saya seperti itu, maka percuma juga saya mengajarkan hal-hal baik untuk anak-anak. Dan karena saya sendiri pun tidak bisa mengajarkan hal-hal baik itu ada di diri saya sendiri. Lalu yang mau saya ajarkan untuk anak-anak apa? Itu kan jadi bumerang sendiri untuk saya sendiri. Itu mungkin seperti itu. Berarti kira-kira aslinya ini Pak Yusuf datangnya di mana? Aslinya kalau saya sedang mood ya, moodnya sedang baik, mungkin saya akan datang ke waktu. Kalau moodnya nggak baik, mungkin bisa jadi tidak tepat waktu. Tapi karena ada aturan yang mengharuskan saya datang tepat waktu, maka mau tidak mau saya harus datang tepat waktu. Berarti kembali mengikuti aturan ya Pak. Ya. Terima kasih tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Ada lagi pendapat dari teman yang lain mungkin? Oke, silakan Pak Agus. Terima kasih Bu ya. Iya. Saya setuju dengan pendapat Bapak Yusuf ini, luar biasa sekali, menyinggung ada surga dan neraka tadi. Tapi konsep saya satu, entah ada aturan atau tidak, yang namanya guru itu kan sebagai sentral pendidik. Jadi apapun yang dia lakukan itu harus tetap pada kewajiban dia datang sesuai dengan hati nuraninya. Entah dia dipuji atau tidak, dia harus tetap pada habitatnya, profesinya selaku guru. Sehingga dengan demikian nanti siswa-siswi dengan sendirinya akan mengikuti dari guru yang dia lakukan itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Agus. Jadi sebelum kita memberikan contoh yang baik pada siswa, kita melakukannya dulu ya Bapak ya. Jadi contohnya itu kita lakukan langsung. Oke, berarti datangnya tetap tepat waktu ya Bapak Ibu. Walaupun itu nggak ada pengumuman apapun, nggak ada penghargaan apapun, tetap istiqomah datang tepat waktu sebagai wujud profesionalisme kita sebagai seorang guru pendidik bangsa gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Nah, luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki motivasi untuk melakukan suatu tindakan, nah ada 3 hal Bapak Ibu yang mempengaruhi adanya suatu disiplin positif. Pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, di sini hukuman itu apa sih? Hukuman itu dilakukan tidak terencana Bapak Ibu. Tiba-tiba kita berikan aja. Dan murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, bahkan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau kita garis bawahi bersifat satu arah, kalau kita garis bawahi ya, ini asalnya dari mana arahnya Bapak Ibu? Bersifat satu arah, berarti yang membuat hukuman itu dari emosi. Oke, siapa yang memberikan kira-kira Bapak Ibu? Guru. Nah itu Bapak Ibu. Selama ini mungkin posisi kita masih yang pertama ini. Ataukah sudah yang di kedua Bapak Ibu? Konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Sudah terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikapnya guru selalu memonitor murid. Maksudnya gimana? Kalau tadi hukuman ini misalkan siswa diingatkan, hari ini pakai baju apa kamu? Harusnya pakai baju pramuka, dia pakai baju putih biru. Kamu tuh sudah melanggar aturan tata tertib. Nah, itu masuk di hukuman Bapak Ibu. Tapi ketika dikonsekuensi, karena itu nggak pakai seragam, guru menyampaikan aturan, tapi membuat murid menjadi nggak nyaman. Entah itu dijadikan sebuah sindiran halus yang secara terus-menerus ketika ada siswa yang pakai seragamnya nggak sesuai, dilihati toh di kelas itu, atau bahkan disuruh, kamu ayo karena baju beda, silakan dituliskan di depan tulis jawaban tulisnya. Nah itu Bapak Ibu, itu sebenarnya membuat murid tidak nyaman. Nah yang ketiga adalah restitusi Bapak Ibu. Harapan kita berada di sini apa? Suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dia, dan juga sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri.
ketika ada murid kita yang nggak pakai baju sesuai dengan jadwalnya, harusnya gimana kalau di posisi restitusi Bapak Ibu? Ditanya dulu tuh alasannya. Barangkali dia bajunya itu rumahnya kebocoran, atau ada yang sedang bergantian seragam dengan kakaknya atau adiknya. Jadi kita tanya dulu Bapak Ibu, itu adalah restitusi, tidak langsung menyalahkan murid kenapa dia berbuat salah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut kita cek dulu ya. Kira-kira dari pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Kita cek dulu kan. Ya. Nah, betul sekali hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Diganti, konsekuensi. Apakah benar demikian? Nah, sebenarnya sudah pintar ya teman-teman, ini sudah menerapkannya di pembelajaran. Nah, ini yang ketiga, murid disuruh untuk ya guru 54 luar biasa ya Pak ya, amin, insya Allah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman? Kita cek. Betul Bapak Ibu. Berikutnya begini, masih ada? Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya Bapak, betul? Nah, kenapa Bapak Ibu ini kok termasuk konsekuensi? Kenapa Bapak Ibu kok ini termasuk konsekuensi kira-kira? Oke, kenapa Bapak? Ada kesepakatan, tapi tidak nyaman. Oke, ada kesepakatan, tapi nggak nyaman. Dia kan malu nanti disuruh bersihin, diteloi-teloi, gitu ya Bu Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dia karena melakukan suatu kesalahan, bukan malah melampiaskan ke orang lain. Ini bu, nanti bu, ini bu, tidak. Nah di sini adalah sebagai konsekuensi. Ada masih ada lagi? Oh sudah ada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sekarang mohon maaf. Baik Bapak Ibu, sekarang tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada murid? Pernah? Bentuknya apa Bapak Ibu? Gimana? Rewardnya bentuknya apa Bapak Ibu? Tambahan nilai mungkin. Oke, tambahan nilai. Ada lagi? Ujian. Tadi verbal ya Bu ya, verbal. Ada lagi? Oke. Senyuman, Masya Allah. Ada senyuman. Oke. Jadi pernah ya Bapak Ibu memberikan penghargaan? Apakah ada yang sampai pernah memberikan hadiah Bapak Ibu? Ada. Apa berikan? Ketika setelah pandemi ya kemarin, ketika ada B5 seperti itu, nah digelarkan, lalu ada kayak kejuaraan. Setelah kejuaraan itu ada suatu hadiah yang mana anak itu tujuannya bukan kok malah untuk apresiasi tentang karyanya, tetapi yang dituju adalah hadiahnya, kadang kipas seperti itu ya. Ya, berarti memberikan harganya dalam bentuk barang ini, karena memang hadiahnya itu kipasnya bisa dipakai di kelas, nggak sumuk ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti pernah ya Bapak Ibu di poin yang pertama ini pernah ya memberikan penghargaan. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Apa tujuan Bapak Ibu memberikan penghargaan itu? Bentuk reward, kata-kata pujian, senyuman, barang sebagai motivasi. Oke. Oh, biar tambah semangat. Oke. Berarti sebagai motivasi. Oke, betul. Sekarang kita lanjutkan. Apa yang Bapak Ibu rasakan dan kira-kira apa yang murid rasakan ketika mendapatkan pujian dan bahkan setelah mendapatkan penghargaan atau pujian itu? Apa yang Bapak Ibu rasakan dulu? Senang, bangga. Oke, bahagia. Kalau yang murid rasakan, Bapak Ibu pernah merasakannya apa kira-kira? Oke, oh ada yang iri. Oke, ada yang iri. Atau nggak bisa senang
siswa lain yang tidak mendapat hadiah merasa iri karena dirinya tidak mendapatkan hadiah. Oke, terima kasih. Ini jawaban luar biasa tentang teman-teman. Biasanya kalau penghargaan itu kan dominan baik ya, responnya baik, menyenangkan, karena termotivasi, akan jadi senang. Tapi ada responnya buruk ini, iri. Nah, mari kita lanjutkan teman-teman. Benar sekali ya, ada kalanya dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Bolehkah kita memberikan penghargaan? Boleh, tapi lihat dulu pengaruhnya. Kalau pengaruhnya jangka pendek, silahkan panjenengan memberikan penghargaan. Tapi kalau pengaruhnya jangka panjang, mohon untuk dipikirkan kembali. Sebab kenapa? Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Contoh, Bapak Ibu yang punya anak mau meminta tolong, ibu ini biasanya minta tolong belikan lombok, nanti kembaliannya buat kamu. Nah, jadi kan anaknya akhirnya langsung berangkat, biar cepat langsung nyampe rumah, ngasih lomboknya, biar segera dapat uang. Nah, itu jangka pendek Bapak Ibu. Tapi ketika diberlanjutkan, hal itu diulang lagi besoknya, jadi tugasnya tamat, mana uangnya? Terus tak pek ya, nah, kembaliannya tak pek ya, buat aku ya. Nah, inilah Bapak Ibu, tidak untuk jangka panjang ya, sehingga muncullah penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Seperti yang disajikan oleh Bu Aini tadi, ada yang iri, kok bisa merusak hubungan, kira-kira gimana Bapak Ibu? Kok bisa merusak hubungan? Ya, ketika panjenengan memuji ada anak siswa kita, murid kita, nilai 100. Wah, hari ini ada yang dapat nilai 100, luar biasa, tepuk tangan buat anak Daan. Tangan. Besoknya anak Daan ini dapat lagi. Oh, anak Daan dapat nilai lagi 100. Lalu kayak itu, dapat nilai 100 terus, belajar yang rajin. Nah, Bapak Ibu di sini, ketika kita memberikan pujian seperti itu, pernahkah panjenengan memikirkan perasaan murid-murid ada yang merasa iri? Ibu penanya semuanya pujian. Ada Bapak Ibu. Sebagian kecil siswa kita ada yang seperti itu. Ada? Ada. Itu di posisi teman-teman yang tidak mendapat pujian. Kalau di posisi teman yang mendapat pujian ini Bapak Ibu, si A ini gimana? Sombong, besar kepala dia, riak. Nah, aku loh oleh nilai 100, sok-sokan dia. Ketika dia merasa sombong, sok-sokan, apa yang akan terjadi berikutnya Bapak Ibu? Merusak hubungan, dia dijauhi sama teman-temannya. Karena ini tadi dia dijauhi, dia dikucilkan. Nah, itulah Bapak Ibu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan seseorang. Penghargaan menurunkan kualitas seorang murid. Penghargaan juga mematikan kreativitas murid, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Niken. Ketika gelar karya P5, anak-anak termotivasinya bukan untuk memberikan tampilan yang terbaik Bapak Ibu, tapi untuk mendapatkan hadiah itu buat kelas IPA dan lain sebagainya itu. Jadi di sini mematikan kreativitas. Akhirnya anak-anak ya udah wes tampil aja seadanya. Pokoknya berupaya wes semampunya. Padahal sebenarnya andaikan kita tidak memberikan himbauan seperti itu, anak-anak bisa lebih kreatif lagi Bapak Ibu. Saya yakin lebih kreatif lagi. Nah, penghargaan itu juga menghukum Bapak Ibu. Serta penghargaan itu selain menghukum bisa membuat orang itu menjadi terpaksa. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah di sini yang harus kita pakai sebagai apa? Motivasi dari dalam intrinsik atau intrinsik ya. Jadi ketika kita melakukan suatu perilaku atau tindakan, tidak perlu dibeli karena adanya penghargaan. Yaitu tujuannya adalah untuk nilai yang ada di dalam diri itu agar dia lakukan sebaik mungkin. Ada motivasi dari anak itu sadar diri berbuat baik. Itu ya Bapak Ibu. Bukan berbuat baiknya karena jenengan kasih dimintain tolong beli cabai, dimintain tolong beli tomat. Berbuat baiknya menolong, tapi karena dapat cuan. Enggak ya Bapak Ibu. Nah ini berikutnya. Oke, silakan. Terima kasih Bu ya. Apakah ketika kita mengadakan rating atau mengingat kalau tidak ada penghargaan,
kira-kira tidak itu masalahnya, ya kan? Sebab faktanya kalau ada hadiah itu mereka akan berkreasi untuk penampilan yang terbaik, mereka akan dikeluarkan seperti itu karena ada tujuan. Kalau tujuannya tidak ada dan tidak jelas, khawatirnya mereka tidak semangat seperti itu. Terima kasih. Soal pertanyaannya, ada teman-teman yang mungkin mau bantu menjawab sebelum saya membantu menjelaskan? Baik teman-teman, ketika ada sebuah gelar karya P5 sebagai wujud motivasinya anak-anak biar dapat hadiah, anak-anak itu dikasih motivasi biar dapat hadiah, maka mereka memberikan tampilan terbaik. Itu apakah boleh? Boleh. Tapi cara penyampaian kita harus yang baik dan benar, Bapak Ibu. Gimana kira-kira menyampaikannya? Karena anak-anak itu pikirannya mereka bersaing dengan kelas, ya kan? Bahkan maaf ya, kelas saya pun dulu awalnya itu ditutupi Bapak Ibu kelasnya itu, biar nggak ada yang tahu kelas lain kita mau bikin properti apa, nggak ada yang tahu. Akhirnya saya berikan penjelasan Bapak Ibu. Penjelasannya bagaimana? Yaitu bahwasannya kalian ini niatkan untuk apa? Untuk menumbuhkan jiwa kreativitas kalian, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan P5. Kalau kamu menang itu bonus. Jadi bukan berarti kamu itu bersaing dengan teman-teman yang lain. Karena apa? Boleh bersaing, tapi bukan dengan ambisi Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau misalkan anak-anak sekarang itu tidak kita arahkan seperti itu, maka mereka akan bersaing dengan ambisi, harus menang. Tapi tidak seharusnya seperti itu. Anak-anak bisa diberikan penjelasan. Kamu boleh berpikir untuk mendapatkan hadiah, tapi dijelaskan keyakinannya Bapak Ibu, tanpa melukai hati dan perasaan teman di kelas lain. Kira-kira kalau nggak pakai hadiah kelihatan semangat nggak Bapak Ibu? Semangat ya? Bisa jadi semangat karena kan itu ada nilai di luar karya P5 itu ada nilainya. Nilai proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Bisa jadi anak-anak ini kalau niatnya itu sebenarnya ada dua motivasi di sini Bapak Ibu. Dia bisa jadi ingin mendapatkan penghargaan, tapi dia juga takutnya apa? Gak ada nilai. Rapor P5-nya gak dapat nanti. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi di sini restitusi dibutuhkan. Apa itu restitusi? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Boleh dengan memberikan penghargaan silakan, tapi harus paham konteksnya. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan positif, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah Bapak Ibu, ini di bawah ada penjelasan tentang restitusi juga. Bahwa apa sih restitusi? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan kayak tadi karena iri. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk apa? Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita nggak bisa Bapak Ibu merubah karakter anak itu dalam waktu singkat, nggak bisa. Tapi kita bisa merubah tindakan anak dalam waktu singkat. Contoh, anak itu misalkan tidak pakai sepatu. Dengan tindakan kita menyuruh dia pakai sepatu, dia mengerjakan pakai sepatu. Tapi ketika karakter itu, hal ini apakah langsung Bapak Ibu anak-anak itu langsung berubah pakai sepatu terus? Belum tentu. Karena apa? Restitusi dibutuhkan di sini, penguatan karakter melalui apa? Habituasi, kebiasaan. Nah, restitusi karena apa? Karena ada kebiasaan itu sebab restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah itu diterima lagi oleh kelompoknya. Ini restitusi Bapak Ibu, bukan malah menyalahkan murid yang berbuat salah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita berada di suatu kelas, ada yang disebut keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebelum saya menjelaskan keyakinan kelas, Bapak Ibu
Apa sih bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Kenapa kok namanya keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu seperti peraturan sekolah, jadi kayak institusi yang membuat aturan. Tetapi kalau keyakinan itu ada suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak seperti itu, Bu Lia. Jadi maksudnya ada teman-teman. Jadi menurut Bike, kalau peraturan itu satu arah Bapak Ibu, yang buat aturan itu satu arah, dalam hal ini adalah sekolah, ya melalui guru. Ketika rapat dewan guru membuat suatu aturan, itu adalah peraturan. Dan menurut Bike, kalau keyakinan kelas itu yang buat bukan hanya sekolah, tapi siswa juga. Setuju Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya memang harus kita buat bersama dengan siswa. Ya, dengan siswa itu kita membuat apa keyakinan kelasnya itu berasal dari nilai-nilai yang baik Bapak Ibu, yang bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi nggak ada kata-kata tidak, dilarang makan di kelas, jangan terlambat. Nah, nggak boleh ada kata-kata negatif, harus pernyataannya positif. Sedikit saja dan mudah diingat. Kalau kata tertentu kan terlalu banyak ya Bapak Ibu, lupa anak-anak. Tapi kalau keyakinan itu dikit Bapak Ibu, cuma 8, 5, 3, gak apa. Tapi dia bermakna banyak, anak akan paham. Dan keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisinya kelas serta sekolah sehingga menerapkan. Jadi misal nih, kelas saya di kelas 9A, keyakinan kelasnya bisa saja berbeda dengan keyakinan kelas di kelas 9B. Karena karakteristik siswanya pun berbeda Bapak Ibu, tidak boleh disamakan. Nah, ini nanti Bapak Ibu perlu membuat seperti itu. Karena tidak bisa dalam mengajar pun. Kalau dulu kita mengenalnya dalam bahasa kontrak belajar, ya Bapak Ibu ya. Nah, saya biasanya dulu ketika sebelum mengajarkan anak waktu pengenalan materi tentang pembelajaran nomor pendidikan Pancasila, saya membuat kontrak belajar. Tapi ketika kita membuat kontrak belajar, maka murid akan ada paksaan untuk memenuhi kontrak itu. Kalau dia melanggar, maka dia akan menerima hukuman. Nah, padahal yang namanya kontrak belajar itu harusnya tidak menakuti. Maka perlu apa? Perlu dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi murid ikut ambil di situ. Dan, nah ini tadi yang dilibatkan oleh keluarga semalam tadi ya Bapak Ibu yang bisa menurutnya. Nah, yuk teman-teman, contoh sebutkan keyakinan kelas. Misal tujuannya adalah meminta siswa untuk pakai baju yang tertib, seragamnya sesuai jadwal. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Oke, silakan Mbak Brit. Karena dipaksa untuk tidak memakai kalimat negatif, kita bisa mencari referensi lain dengan kalimat positif, yaitu memakai seragam sesuai ketentuan. Oke, memakai seragam sesuai ketentuan. Ya. Ada syarat lagi teman-teman? Mungkin juga bisa memakai seragam sesuai ketentuan dan rapi. Oke, ada rapinya, ada tambahannya. Oke, mantap teman-teman. Oke, jadi memakai seragam sesuai ketentuan atau memakai seragam sesuai ketentuan dan rapi. Oke, silakan ada saran Bapak. Sedikit tapi bermakna ya, kayak anak berputar sebagainya. Kalau tidak bisa membahagiakan dan menyakiti. Oke, kalau luar biasa. Kalau tidak bisa membahagiakan, jangan menyakiti. Ini gimana Bapak Ibu? Nah, berarti ini kalau tadi Bu April kan dalam hal konteks ketertiban dan kerapian seragam. Kalau Pak Kavi tadi berkaitan dengan saling menghargai orang lain ya, berarti ya. Ya, jika tidak membahas tidak bisa membahagiakan, maka jangan menyakiti. Bapak Ibu perlu kita garis bawahi. Ada kata negatifnya ada di situ. Ada. Apa? Jangan. Jangan. Kira-kira diganti apa Bapak Ibu? Saling menyayangi. Udah ini. Tidak perlu kata-kata lebih banyak lagi. Saling menyayangi. Udah. Terima kasih Bu Alisa. Nah itu Bapak Ibu, terima kasih. Nah ini contoh ya. Contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 9A bersama dengan saya.
Nah, Bapak Ibu, ini dari anak-anak Bapak Ibu. Ini dari anak-anak. Saya membentuknya bersama dengan teman-teman kelas 9A pada saat awal tahun pelajaran baru kemarin. Ada 8 poin utama Bapak Ibu. Tumpuan utama yang pertama misalkan seperti tadi yang kita kehadiran dan keterlambatan. Nah, kalau tadi gurunya itu tetap hadir tepat waktu walaupun ada tidak adanya hukuman dan teguran, anak-anak juga Bapak Ibu kehadiran dan keterlambatan. Udah, itu aja. Ya dikasih penjelasan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, lapor ke guru, minta waktu tambahan. Nah, biasanya ini bisa minta waktu tambahannya apa? Belajar materi itu lagi, atau mempersiapkan kegiatan sholat duha, sholat duhur. Itu kan sudah di luar jam pembelajaran Bapak Ibu. Boleh kayak gitu itu. Jadi bukan suatu hukuman, ini adalah suatu konsekuensi. Sampai ke yang terakhir yaitu tentang sopan santun, menghindari bahasa menggunakan bahasa yang baik. Nah, hindari umpatan dulu Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan yang dari kelas saya, kelas 9. Anak-anak harus diingatkan ketika ada yang berkata kotor. Nah, nasi mencoknya keluar, diingatkan, ayo, mas, sini. Jangan langsung gini, jangan gitu, sini, mas. Kira-kira, kenapa kamu kok berkata kotor? Ditanyain dulu, keyakinan mana? Nah, baik, next. Demikian, nah ini Bapak Ibu, ketika suatu keyakinan dan kesepakatan kelas itu sudah dibuat, tentunya tidak luput dari kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Nah, kebutuhan ini, tindakan yang kita lakukan tentu punya tujuan Bapak Ibu. Pasti ada tujuannya Pak Jenengan. Kenapa kok datang ke sekolah untuk ngajar anak-anak? Pasti punya tujuan. Kenapa Jenengan masuk ke kelas tepat waktu? Pasti ada tujuannya. Nah, yang ketiga, semua usaha terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Jadi Bapak Ibu pasti tujuan yang diharapkan itu adalah hal yang baik. Nah, tujuan itu tentunya berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, dilanjutkan kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta kesenangan. Bapak Ibu kita kupas satu persatu ya. Kasih semangat Bapak Ibu. Oke. Mana semangat Bu? Ini semangat. Oke. Mantap luar biasa. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Tadi dengan butuh makan. Anak-anak butuh makan. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu adalah kebutuhan kita. Kalau dalam IPS kebutuhan apa Pak Agus? Primer. Pokok ya Pak ya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Apa maksudnya? Ya, anak pengen diterima, pengen dipedulikan, bisa berbagi rasa kasih sayang, kerjasama dengan nyaman, punya bagian dari kelompok, dia masuk anggota di kelompok itu, tidak hidup sendiri, bekerja sendiri. Itu adalah rasa diterima dan kasih sayang untuk teman-teman. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk mendapatkan penguasaan. Apa maksudnya? Ya, anak juga punya harga diri ya Pak Ibu. Sebagai seorang anak, mereka punya harga diri yang ingin dianggap. Dia juga punya rasa ingin memimpin. Paling tidak memimpin dirinya, nggak mau dirinya diatur orang lain. Dan dia juga ingin berprestasi, diakui, didengar pendapatnya Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Anak-anak pengen mandiri, kita pun juga pengen mandiri, punya pilihan, bebas mau milih, nggak ada paksaan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau aku nggak mau ya nggak mau. Kenapa? Sudah berprinsip. Nah, kita tanamkan ke anak-anak hal seperti ini. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Apa itu? Anak-anak juga butuh bermain, juga butuh bersenda gurau, humor, antusiasme, tertawa. Maka perlu Bapak Ibu kita berikan suatu pembelajaran yang membuat anak itu menjadi
biar nggak ngantuk. Bapak Ibu ngantuk sekarang? Nah, masih semangat ya Bapak Ibu. Berikutnya ada 5 posisi mengenali guru. Nah, ini posisi kita Bapak Ibu. Nanti kita refleksi kira-kira kita berada di posisi mana yang lebih banyak ya? Sebagai pembungkuk, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai manajer. Bapak Ibu, kira-kira lebih banyak di posisi mana? Teman. Oke? Pemantau. Ibu guru BK menganggap di pemantau. Bapak guru pendidikan agama Islam ada di teman. Oke. Next, silakan berikan. Nah, ini kita refleksi diri. Kira-kira wajahnya berada di mana? Kalau sebagai pembuku Bapak Ibu, ciri-cirinya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghadiri. Awas ya. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang disampaikan oleh guru. Berapa tuh ya kurang saya? Awas. Awas ya. Nah, itu. Terlambat lagi, pasti terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Nah, ini penghukum Bapak Ibu. Secara nggak langsung kita menjadi menakut-nakuti siswa. Nanti kalau penjaringan ketemu sama siswa itu takut, dia langsung jauh guys. Aduh, Pak Kafi, aku malas kok diakui. Gitu loh Ibu. Kenapa? Habis itu kamu telat. Nah, takut dia. Berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya apa? Nada suaranya melas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat dekat ke anak, lesu. Kata-katanya apa? Ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Tugas itu harus dilakukan tepat waktu. Nah, awalnya lembut, belakangnya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu kayak gini? Nah, ini Bapak Ibu. Biasanya anak-anak kan akhirnya merasa bersalah. Pak, jangan telepon ibu, jangan telepon bapak saya. Nanti saya dimarahi. Gitu ya, pernah Bapak Ibu? Nah, itu sebenarnya anak-anak ada di posisi sedang merasa bersalah, dan kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Berikutnya yang ketiga, teman. Nah, ini katanya Ustaz Kafi tadi berada di posisi teman. Kita cek. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda ya Allah. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya senyum, mulutnya senyum dengan jenaka. Kalimat-kalimat yang terlompat adalah, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Jadi seakan-akan kita dekat Bapak Ibu, seakan-akan kita dekat jadi teman. Tapi kira-kira ini bagus nggak Bapak Ibu? Bagus nggak? Enggak, kita pikir nggak bagus. Kenapa pikir nggak bagus begitu? Ya ada kalanya bagus, ada kalanya tidak sih. Karena kalau kita sudah merasa sebagai teman itu tidak ada sungkan-sungkannya. Nanti anak-anak tidak hormat sama kita sebagai guru seperti itu. Lalu kalau bagusnya ya, kalau bagusnya itu anak-anak akan terbuka terhadap kita. Gitu Bu ya. Jadi ada kalanya boleh jadi teman, ada kalanya tidak boleh jadi teman. Mantap, berarti Budi kan siap sedia untuk menjadi teman ataupun tidak ya? Baik teman-teman, jadi memang ya kita boleh jadi teman. Oh ada Pak Kafi, silakan. Saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya. Tadi memilih teman. Ya, saya sering praktek itu ketika saya posisikan sebagai teman. Karena itu kalau ada korupsi, dia itu apalagi sama kelas di situ kan menarik Bu. Misalnya tidak ada diskusi antara kita masih gitu. Apa mereka perasaan Islam. Tapi tetap kemudian tetap kita harus ada cara apa. Intinya kita mesti jadi teman. Kalau ada apa-apa itu tidak saya meminta makanan. Ketika ada masalah apapun pasti kita ada solusinya. Soalnya bagi saya masalah dengan jauh tapi kalau ada dengan lain. Selesaikan masalah itu dengan hati insya Allah ada solusi. Dari Pak Kafi, terima kasih ya. Baik, berarti kita bisa memposisikan diri sebagai teman Bapak Ibu, tapi ada tarik ulur seperti layangan ya. Kapan kita menarik, kapan kita mengulur.
boleh kita sebagai teman, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Itu bisa mengebiri anak-anak Bapak Ibu. Ya, jadi ada ikatan apa? Untuk lebih condong, terpaku, bergantung pada kepentingan. Jadi anak ini nggak mandiri. Ada masalah bikin, Bu, seperti anak saya yang dulu kelas 9 seperti itu. Bu, ini lagi gini. Nah, seperti itu. Anak-anak itu menganggap kita sebagai teman, tapi hal itu sebenarnya nggak baik Bapak Ibu. Karena apa? Dia akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan permintaan kita, tanpa adanya pemikiran dari dia, unsur intrinsik dari dia. Jadi alangkah lebih baik kita harus bisa kapan kita menjadi teman. Kalau anak itu butuh saran, selagi saran itu anak dia masih bisa memberikan solusi sendiri, jangan terburu-buru memberikan saran Bapak Ibu. Ini yang akan kita pelajari nanti. Berikutnya adalah posisi kita sebagai pemantau. Nadanya gimana? Datar, suaranya biasa, bahasa tubuhnya formal, kalimatnya gimana? Peraturannya apa? Kok gak bawa buku sekarang? Apa yang telah kamu lakukan? Ingat gak sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Kita mengingatkan aturan, bukan menghukum, tapi tujuannya tetap ke sana. Yang terakhir adalah posisi manajer. Apa? Nadanya halus, suaranya kulus, bahasa tubuhnya gak kaku, dekat dengan murid, mirip dengan teman, kayak tadi itu dekat dengan murid. Bahasanya gimana kalimatnya, kata-katanya? Apa yang kita yakini? Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Kalau ada anak yang berkata kotor itu ditanya seperti itu. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Jika kamu sudah meyakininya, mau nggak kamu memperbaikinya? Nah, gitu Bapak Ibu ditanyain. Jadi di posisi manajer ini sebenarnya adalah posisi yang harus diharapkan guru bisa ada di situ Bapak Ibu. Jadi kita bukan menjadi seorang teman, bukan menjadi seorang pengontrol, bukan menjadi seorang pemantau, ataupun bahkan penghukum dan membuat merasa bersalah. Tapi kita berasa sebagai manajer, mengatur anak itu untuk mengontrol emosi dan juga kepercayaan dari nilai yang diyakininya dari dalam diri. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya kita cek ya, kita cek ini Bapak Ibu. Apa posisi kontrol aku saat ini? Kalau nadanya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kuman. Kata Bu Anissa rasa bersalah. Kata teman-teman yang lain hukuman. Cek. Nah, membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada perasaan kecewa Bapak Ibu. Kecewa kan sudah masuk ke dalam hati. Ketika kita mengatakan kayak gitu, orang itu mikir, Yole, kecewa dengan aku. Maaf ya Bu. Nah, itu sudah membuat anak merasa bersalah Bapak Ibu. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba cek ini kan? Nah, betul, penghukum ya, sebagai seorang penghukum. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul kan? Iya. Lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke teman. Berikutnya, kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Oke, ya. Kenapa kok sebagai pemantau di sini Bapak Ibu? Iya, mengingatkan. Dia kenapa kok nggak dapat nilai, nggak ngerjakan tugas? Jadi kamu harus menjalankan tugas dulu baru kamu dapat nilai. Nah, sebagai pemantau untuk mengingatkan anak mengerjakan tugas. Nah, berikutnya, ketika kita sudah berada di posisi seorang guru menjadi seorang manajer, Bapak Ibu, kita dibayangkan berada di posisi seorang manajer. Tapi tidak hanya menjadi manajer sederhana yang membuat anak dekat dengan anak, mengingatkan keyakinan kelas saja, tidak Bapak Ibu. Tapi harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu bedanya pada posisi segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Tidak hanya ngajak keyakinan kelas saja enggak, tapi ada tahapannya, yaitu menstabilkan identitas dulu, dilanjutkan validasi tindakan yang salah, lalu tanyakan keyakinannya sampai tanya solusi dari anak itu apa. Begitu Bapak Ibu. Yuk kita cek. Kita bahas satu
menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berasal dari prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya gimana? Nah ini, berbuat salah itu gak apa-apa. Gak ada manusia yang sempurna. Buya juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Kamu boleh marah karena kamu dihina. Tapi, nanti dilanjutkan di tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, yakin deh di situ anak-anak itu pengen kebutuhannya terpenuhi. Pengen anak itu kebutuhannya terpenuhi. Maka apa kalimat yang harus diberikan guru ketika melakukan validasi tindakan yang salah ini? Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Nanti anak berkata kotor itu bisa aja dia sambil berkata kotor gebrak meja. Nah, kamu bisa loh berkata kotor dan juga menggebrak meja. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan dia ada anak yang barangnya dipinjam tapi tidak dikembalikan Bapak Ibu, terus dia marah. Baru gak dikembalikan. Nah, bahasa kata-kata kotor dan marah itu akhirnya membuat teman-temannya menjadi salah paham. Nah, akhirnya di situ kita sadarkan, kamu patut bangga karena kamu marah juga gak apa-apa. Tujuannya melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu belum berhenti Bapak Ibu, dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan kelas berdasarkan teori kontrol tadi. Posisinya ada berapa tadi Bapak Ibu? Posisi kontrol kita 5, bahwa seseorang itu tujuannya adalah bermotivasi secara intrinsik. Berada di mana posisi kita untuk bisa memotivasi secara intrinsik? Manager. Kata-katanya gimana? Ini yang dikatakan oleh seorang manajer. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati yang kamu langgar? Apa bayangkan ketika kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Masa kamu mau anak yang gak masuk kelas terus? Gak pengen berubah, nah itu posisi kita untuk menanyakan keyakinan kelas. Gitu Bapak Ibu. Nah, simak video kita. Saya sudah melakukan hal ini Bapak Ibu dari kasus fakta yang ada di kelas saya. Kita simak bersama-sama dulu ya. Kiki tidak terima dengan sikap teman-temannya yang tidak menghiraukannya sebagai koordinator drama kelas. Ia tidak bisa mengontrol emosi sehingga marah dan berucap kata kotor kepada teman sekelas. Kiki, tadi dia menerima informasi dari teman-teman kelas. Ini akhirnya ada masalah ya? Nah, di Ustadz Kedas gitu Bapak Ibu. Kiki, tadi beliau mendengar info dari teman-teman di kelasnya. Pada saat mensampaikan dan tes di Bapak Ibu, kita bisa melihat nilai-nilai anak, termasuk jujur enggak? Nah, kenapa? Dari mana? Ketika kita mau mendapatkan memanggil anak yang bermasalah ini, kita kan dapat laporan nih. Pasti dapat laporan dari teman-temannya. Bu, ini loh Bu kayak gini, Pak ini kayak gini. Nah, akhirnya kita panggil. Di menstabilkan identitas ini sama nggak cross check jawabannya Kiki ini dengan teman yang berkata awal tadi lapor kita. Nah, kemudian kita tanyakan, jangan langsung gini ketika tadi kan dia berkata kotor, marah-marah ke temannya, jangan langsung aku tadi berkata kotor ya, kayaknya jangan Bapak Ibu. Gimana? Kiki, kamu tadi, Kiki, tadi beliau mendengar dari teman sekelas kalau kamu hari ini ada masalah ya. Masalah apa? Dia pikir dulu. Masalah apa ya? Oh iya Bu. Nah ini jawabannya tadi. Nah, saya nggak bisa kontrol emosi Bu, maka saya nggak sengaja bilang berkata kotor.
Bapak Ibu, bahwa semua orang bisa berbuat salah. Apa-apa, wajar, namanya manusia kok tempatnya salah. Nah, ketika beliau mau menetiskan, nggak dihiraukan, itu menyebalkan, sama kayak gigi. Nah, ini Bapak Ibu, kita tanyakan, apa alasannya melakukan tindakan seperti itu? Setelah anak itu tahu, dijelaskan alasannya dia berkata kalau iya Bu, saya soalnya kan sebagai koordinator, saya nggak dihiraukan ngajak anak latihan drama di kelas, makanya saya melontarkan kata kotor. Nah, sebenarnya di sini posisinya Bapak Ibu, anak itu sudah memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya Bapak Ibu? Dia ingin diapain? Dia ingin diakui. Dia ingin diakui jabatan dan kedudukannya dia. Itu fungsinya tadi ketika dia tidak dihiraukan sama teman-temannya, dia akui adalah koordinator. Kamu harus ikutin aku. Maka dia ingin punya kebutuhan apa berarti? Nah, tadi Bapak Ibu, kebutuhan penguasaan ya. Jadi dia pengen diakui karena dia berkuasa sebagai koordinator. Karena dia berkuasa sebagai koordinator, nggak dihargai ya marah. Di situ dia juga ada kebutuhan lain yang ingin dia capai. Apa Bapak Ibu? Ingin diterima keadaannya dia sebagai seorang, ingin diterima dan dihargai karena dia sebagai koordinator dia harus diterima. Jadi selain dia ingin diakui, dia juga ingin diterima. Nah, di sini ada dua kebutuhan yang dia inginkan Bapak Ibu. Itu adalah divalidasi tindakan yang salah. Setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Nah, Bapak Ibu, nih, apa keyakinannya dia langgar? Nah, tidak menghargai orang lain. Belum selesai. Nah, ini setelah menanyakan keyakinan, tanya solusi dari anak itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di keyakinan, menanyakan keyakinan ini, ketika anak itu sudah mengakui, ya Bu, oke, kamu menganggap keyakinan yang mana? Menghargai dan menghormati orang lain. Sudahkah kamu menghargai dan menghormati orang lain? Belum. Lalu apa solusi yang bisa kamu lakukan? Jadi bukan kita yang memberi solusinya Bapak Ibu, biar anak itu mikir sendiri. Oh iya, saya harus bisa mengontrol emosi Bu, sehingga tidak berkata kotor lagi. Terus apa itu saja? Pancing terus Bapak Ibu, pancing solusi itu sampai dapat. Ternyata dia jawab, ya Bu, saya juga akan minta maaf ke teman-teman di kelas. Begitu Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu untuk melakukan sindiran diskusi? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke kesimpulan, kita bermain sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Mohon di-scan Bapak Ibu. Kita main sebentar. Bapak Ibu. Kita scan. Main aja, nggak apa-apa. Yuk, jadi nggak hanya anak yang main Bapak Ibu. Scan barcode. Ya. Siap di timing, meniket. Sudah jalan? Oke, sudah jalan. Boleh ini Bu Dika mengerjakan dari sini, boleh.
isi. Bapak Ibu isi dulu. Nanti kita cek praktekkan bersama. Kira-kira Bapak Ibu salah berapa ya? Lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ayo kita permainan dulu. Nah ini Bapak Ibu, ada yang mau membacakan teman-teman? Yuk, Mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi apa hubungan lari loh Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi aja. Ya. konsekuensi. Oke lanjut. Ada Bapak Ibu yang mau nyoba? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Hubungan apa konsekuensi? Hukuman. Kan nyatet anaknya. Bisa oke, hubungan ya. Oke lanjut. Nah ini agak panjang ini. Ada teman-teman yang mau membantu ini kasus ya Bapak Ibu? Bisa jadi kasus ini terjadi di sekolah kita. Sobat-sobat. Oke, silakan Mas Sobat mau membacakan? Oh, ada teman-teman yang mau membacakan kasusnya? Oke, silakan Bu. Pak Sofa suaranya habis. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang-bintang murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiling-iling murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Dari kasus di atas, motivasi apa yang ada dalam diri murid kelas 2? Teman-teman. Jadi ada stiker nih yang ada. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lanjut. Nah ini, ada yang mau bantu baca? Oke Pak Redi, silakan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Penghargaan merusak. Cek. Oke. Luar biasa. Berikutnya, untuk menanamkan nilai tertib dalam pembelajaran, maka keyakinan kelas yang mana yang benar Bapak Ibu? B. Kenapa kok Pak A Bapak Ibu? Ada kata tidak. Kenapa kok Pak C? Oke, berikutnya. Rido suka berkedip-kedip dan menoel-noel bahu temannya. Maka kebutuhannya apa yang ingin dipenuhi? Coba-coba. Oke, luar biasa Bapak Ibu, ini sepertinya ya sudah sangat
Ibu. Iya, kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau nggak apa-apa, salah. Kalau sudah, gimana Bapak Ibu? Kalau sudah divalidasi, alasannya apa, ditanyai alasannya apa, tujuannya apa. Kalau sudah lagi, lanjut, jelaskan keyakinan apa yang dia langgar. Terus banyak solusi dari dia, bukan dari kita. Nih. Nah, Bapak Ibu, kita simpulkan ya hasil pertemuan kita hari ini eksaminasi, yaitu bahwasannya disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan. Jadi tujuannya disiplin positif itu biar anak-anak itu sadar dari dirinya Bapak Ibu, bukan dari orang lain. Sadar untuk apa? Melakukan hal-hal baik. Yang kedua, hindari hukuman dan penghargaan berlebihan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ini untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi biar juga nggak terjadi iri-irian juga, karena penghargaan itu bisa merusak hubungan, menjadi hukuman dan sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulannya adalah posisi kontrol. Tadi kita ada berapa? Ada 5. Apa saja Bapak Ibu? Pendukung, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Nah, di sini tempat kita yang terbaik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu harus melakukan segitiga restitusi. Ada tahapannya. Tadi berapa tahapannya Bapak Ibu? 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Gimana ini Bapak Ibu kalau menstabilkan identitas? Ditanyai anak itu berbuat salah apa. Kalau dia sudah sadar dia berbuat salah apa, lalu tahap yang kedua segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Dia sudah sadar berbuat salah, sekarang ditanya alasannya apa. Nah, kalau sudah ditanya alasannya apa, tahap yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya apa Bapak Ibu melakukan ini? Untuk membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, tidak ada. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf untuk hari ini. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Sekali lagi mau tepuk tangannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekian dari saya. Saya mohon maaf kalau punya salah dan hilang dari dalam bersikap maupun berucap. Karena seperti tadi, saya hanya manusia biasa yang bisa berbuat salah kapanpun itu. Mohon dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih sudah membantu dan untuk belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ternyata luar biasa sekali penyampaian materi dari dia. Nah, dari materi yang disampaikan ini bagaimana teman-teman? Cukup puas? Alhamdulillah. Semoga nanti dari materi yang dipaparkan oleh Buya menjadikan sebuah referensi tambahan buat kita, sehingga nanti akan bisa kita aplikasikan di kelas dan sekolah tercinta kita ini. Untuk kegiatan kali ini, saya sebagai moderator, terima kasih Buya. Sekali lagi, saya ucapkan kepada semua teman-teman yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi aksi nyata pertama. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas dilaksanakan di kelas 9A dengan jumlah 34 murid pada hari Senin 5 Agustus 2024. Murid terlihat sangat antusias sekali dalam penyusunan kalimat positif yang akan dimasukkan di dalam keyakinan kelas. Refleksi aksi nyata kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman budaya disiplin melalui kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat di SMP Negeri 54 Surabaya dilaksanakan pada hari Kamis 22 Agustus 2024 di Ruang Guru. Rekan-rekan sejawat terlihat sangat antusias dalam menggali pemahaman dan pengalaman selama kegiatan diseminasi berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.